Jadi kita ngapain hari ini, Pak Atim? Mau ngajarin buat kuas. Kalau kita menggunakan kuas di toko itu kan tidak sesuai dengan kemauan kita secara teknik dalam melukis gitu. Jadi jangan kita disuruh kuas untuk membuat sesuatu, tetapi kita yang menyuruh kuas membuat sesuatu dengan cara kuasnya kita bentuk sendiri gitu. Kalau kita, nah toko kan pabrik mengeluarkan kuas, dia nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dengan kita membuat kuas sendiri, kita bisa menjadikan kuas itu untuk membuat sesuatu. Nah kalau kita menggunakan kuas toko, kita harus mengikut teknik-teknik yang telah dibuat oleh toko gitu loh. Umpamanya kuas ini kan kita butuh tipis, tajam, atau oh ini butuh tebal, atau ini butuh keras, atau butuh pendek, atau butuh banyak gitu. Itu yang tahu pelukisnya gitu. Nah tidak semua pelukis itu sama kemauannya atau keinginannya kepada kuas. Nah maka untuk mengatasinya kita harus membuat kuas sendiri. Apa sih yang dibutuhin, Pak? Yang dibutuhkan tuh ya martil, tang, lilin, benang, atau lem untuk mengikat. Lem itu gunanya untuk mengikat kuas yang kita buka gitu loh. Jadi kalau nggak kita lem kuas yang mau kita buka, bulunya itu nanti akan bertabur gitu. Ini gunanya. Nah ini kan ada kuas ya, saya beli kuas. Tutorial bikin kuas sendiri. Ini saya buat kuas. Ini biasanya ada pelukis yang dia nggak perlu merubah-rubah, mungkin dia cocok dengan ini gitu. Nah kita sekarang ingin mengambil kuas ini keluar. Nah supaya dia tidak bertabur, itu kita kasih lem dulu, dilem dulu dia, supaya dia nggak pecah ya. Dah, ini sekarang kita pukul. Setelah dilem ini, maksudnya dilem ini supaya dia jangan bertabur waktu kita buka. Nah ini kita pukul. Nah biasa dipanasin dulu dia besinya, supaya kalau nggak mau pecah dipanasin gitu. Panasin dulu, baru dipukul. Nah ini kita cabut dengan cara membakar. Kalau nggak dibakar saya nggak mau lepas. Harus hati-hati ya, Pak. Makanya dilem dulu kan. Nah lepas dia dah. Nah jadi bulu kita udah dapat. Nah sekarang kita mau pindahkan kemari. Nah ini agak bengkok nih bahayanya. Kalau ngelurusin kuas sih gampang nih ya, bakar aja nih. Apa pengaruhnya? Kuas itu harus lurus. Pada waktu menggores nanti pengaruhnya besar ke kanvas, ke lukisan. Nah ini kita buka. Ini kita buang. Bulu ini kita buang karena kita membutuhkan batangnya ya. Nah bagaimana supaya ini jangan pecah? Kita bakar dulu. Kalau langsung kita pukul besinya pasti pecah. Nah, kita bakar dulu. Kalau dibakar ya mudah-mudahan nggak pecah. Nah sama, kita bakar dulu, ini kita tarik. Nah keluar kan, langsung dilap. Nah ini sekarang udah ada dua. Nah ini sekarang ini penting, ini kita belah dengan pisau ini dia. Nah kita mau butuh apa, butuh tebal atau butuh tipis atau apa, tergantung kemauan kita gitu. Nah karena udah dilem tadi, jadi dia nggak sanksi kita itu ini kan. Nah ini kita masukkan sini. Nah kita masukkan, bisa juga masukkannya dari belakang, bisa masukkannya dari depan gitu. Nah kalau dia umpamanya nih di belakang terlalu besar nggak bisa masuk kemari,
itu digunakan benang nih. Ini diikat. Nah, ini diikat. Ya kan? Nah. Nah, untuk apa ini diikat? Karena ini nggak cukup kita masukin kemari, ya kan? Nah, makanya kita ikat, kita potongnya jangan pakai gunting, harus pakai Cutter. cutter. Karena Kita belajar satu ilmu yang penting banget. Ini satu education. Hopefully kalau you like this kind of content, jangan lupa subscribe dan juga like, komen. Kalau lo mau banyak ilmu-ilmu yang di-share lagi sama Waatim dan kawan-kawan seniman lainnya. Gila, support. Salut buat Waatim buat supportnya. Nyari apa sih, Wak? nah, ini tadi kan kita masuk ke sini nggak muat ya. Lalu kita ikat. Nah, setelah ikat kita potong. Padahal di sini bisa ya, Wak. Martilnya gimana? Ini kan diambil. Nanti potong sini. Nah, tuh potong. Oh, pakai martil. Nah, ini kan masuk. Nah, nih. Nah, mau panjang seberapa? Panjang segini. Ya kan? Oh, ini udah nggak guna lagi. Panjang segini atau ini kita tinggal atur mau pendek segitu atau mau panjang ke sana. Tergantung kebutuhan kita gitu. Bisa pendek gini, ya kan? Bisa dipanjangkan, tergantung kebutuhan kita maunya apa. Nah, setelah gini baru kita pukul. Pak, boleh nanya dikit nggak, Pak? Apa? Efek antara panjang dan pendek itu apa yang terjadi, Pak? Nah, itu nggak bisa, itu tergantung si pelukisnya. Nggak bisa diterangkan secara detail. Nah, Minimal ini ya, tahanan. dia kebutuhan si pelukisnya gitu. Kalau tambah panjang tuh tambah bisa ngekip kuas minyak lebih banyak ya, Pak. Nah, tuh. Nah, ini. Nah, ini kita tengahnya. Nah, waktu mukul ini kita mau. Nah, ini ini terus kita pakai tang di sini ditekan. Nah, gitu. Jadi kalau kita pukul pakai ini kuas semuanya. Kalau kita pukul pakai martil dia gini. Nah, setelah kita tekan pakai tang 2 kali dia gini. Nah, waktu kita tokok pakai martil, kuas itu kalau diperbesar dia tuh begini bulunya. Nganggap. Nah, waktu kita tekan belakangnya pakai tang dia otomatis itu lagi dia. Itu dia. Tapi nah, ini yang sederhana aja ya. Nah, tadi kan kita lem ini. Nah, sekarang kita hilangin lemnya. Nah, dengan air. Nah, jadilah dia kuas. Ini gunanya untuk detail atau untuk membuat len ya. Len gitu loh. Jadi kan ini udah enak. Wow. Ya kan, ini jatuh. Makasih Pak Yatim. Nah, ini sekarang kita ulang lagi biar lebih Cakep paham banget. lagi. Cakep banget, lihat kuasnya. Kelihatan nggak? Biar lebih paham lagi. Nah, ini mungkin dia bisa masuk yang gede ya. Nggak perlu kita potong. Nggak perlu kita memotong-motong lagi seperti tadi kan. Kalau dia bisa masuk. Ya kan? Nah, ini sama juga seperti tadi. Nah, ini kita tekan pakainya. Shape-nya juga bagus ini. Ini nggak perlu dipotong lagi ya, Pak? Jangan, nggak boleh. Nanti. Nah, bentar saya cuci pakai air dulu. Nah, ini udah jadi. Nah, tinggal kita atur aja mau dituruni atau mau dipanjangin. Nah, nanti waktu melukis si pelukis tuh akan, aduh ini kuas terlalu panjang nih. Buka, pendekin gitu. Cara manjangin gimana, Pak? Ya ini buka. Digituin lagi. Buka. Sorong. Kita sorong. Nah, udah mulai pendek kan? Kita ulang lagi. Nah, ini di gini.
Nah, lihat tuh kan. Tadi kan nampak kan? Coba ya, gitu ya. Nah, tuh ada ini ya. Nampak? Coba detailnya. Ada celah-celah itu. Gini. Nah, itu ada celah. Nah, sekarang kita gini pakai tang. Coba. Tuh ya. Alah. Dia udah masuk, udah nggak ada. Tuh. Dia jadi ngerucut ke dalam ya. Jadi gini dia, jadi gitu. Tuh, ngerucut ke dalam. Nah, ini udah jadi. Jadi kita beli kuas 1, jadi 2 kuasnya. Dan ini kebiasaan saya untuk ini, saya tahu fungsinya ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Nah, kalau ini yang tadi dari toko, saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Nah, ini bisa untuk buat kuas yang gede, kuas yang apa, ini teorinya itu tadi. Nah, ini kuas yang tadi yang kita buat. Nah, ini yang barusan kita buat tadi ya, ini gunanya untuk ini. Ini saya buat kemari ya. Saya menggunakan untuk garis alin yang halus gitu. Ini kan. Itu kan. Nah, yang ini tadi, ya ini gunanya lain lagi. Ini saya buat ini untuk buat anatominya mungkin ya. Ini lebih enak nih. Ini buat garis ini umpamanya nih. Membuat betis orang. Nah, ini Pak. Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau ketebalan nggak enak. Nah, jadi ini disesuaikan gitu, tergantung kemauan si pelukisnya apa gitu. Jadi, ini sedikit lagi. Kita bakal jelasin cara bikin kuas untuk membuat karya seperti ini. Ya, ini. Tuh, tunjukin lagi. Ini. Ini kuas yang kita buat tadi ya. Barusan ini. Nah, oke. Dua tengok lukisannya dari jauh. Keren. Untuk membuat sebuah lukisan yang baik, si pelukis itu harus bisa menguasai kuasnya. Bagaimana dia bisa menguasai kuasnya? Ya dia harus buat sendiri kuasnya. Ada sih jual di toko, ada. Itu biasanya merek yang mahal ya. Merek kuas yang mahal itu biasanya mereknya Rafael. Itu kalau di toko-toko dia biasa dikunci lemarinya. Karena kuas itu harganya ada yang 15 juta, satu batang 15 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta gitu. Ini model berapa Pak Hasim? Ini modalnya satu kuas ini 50.000 bagi 2 berapa? 25.000. 25.000 tambah batangnya 3.000-an. 3.000, 28.000 dapat kuas ini. Kalau ini kita beli yang gitu. Jadi menghemat. Nah, okay. Thank you so much Pak Yatim buat ilmunya. Wah, kalau kita bikin series ngajarin teman-teman semua ngelukis dari awal sampai habis, boleh nggak Pak ke depannya? Oh ya, itu saya lihat ya banyak pelukis di negeri kita ini yang sebetulnya kasihan saya lihatnya, karena tidak ada dasar yang kuat dalam seni lukis. Itu biasanya nanti di tengah jalan dia berhenti, mangkrak karena pundasinya nggak kuat. Jadi ibarat sebuah rumah yang mau dibangun, pundasinya nggak kuat gitu. Nah, kalau saya mau mengajar anak-anak melukis tuh saya awali dari yang paling mendasar lah, dari pengenalan pensil, bagaimana karakter pensil, bagaimana di sana kita belajar banyak, belajar kesabaran, belajar kepekaan gitu loh. Nah, itu dia. Nah, contohnya pada drawing yang baru-baru ini ada saya ajarkan kepada seorang yang mau jadi pelukis tentang drawing. Pertama dia cuek-cuek aja gitu, tapi setelah dipelajarinya drawing, baru dia paham. Nah, bentar saya ambil dulu drawingnya. Nah, ini drawingnya, ini baru pemula. Nah, bagaimana dia memulai drawingnya ya dia. Nah,
itu dia memulai drawingnya. Ini yang kedua, ini yang pertama ya drawingnya. Nah, ini dia belajar kepekaan tone, namanya tonality pada pensil. Gelap terang, di sini kita nampak bahwa ini benda yang paling gelap, ini setengah gelap, ini yang terang. Nah di sini ini ya. Nah ini kesalahannya pada kertasnya harusnya tidak putih. Nah ini seperti ini. Ini yang pertama. Yang pertama kita lihat karya dia nggak ada karakter gitu, masih meraba-raba gitu. Nah sekarang udah mulai paham. Ini drawing ini paling penting untuk sebuah basic untuk melukis ke depannya. Oke? Jadi Nah ini dengan pensil dan kertas. Pensilnya gunakan pertama B2, 2B, yang keduanya 5B atau 7B untuk arsirnya. Yang 2B itu untuk buat line, untuk buat line ya, garis buat garis. kurang lebihnya kayak gitu. Let us know kalau emang beneran kita bisa gerakin ya. Insya Allah ya Pak Yatim, kalau ada umur panjang segala macam ya. Amin, amin, amin. Thank you so much buat teman-teman semua. Ayo terus kita ledakin kesenian Indonesia. Cheers. Ya, selesai.